Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Sebelumnya kita telah membahas permasalahan yang pertama yang dikecualikan dari kaidah domir. Kemudian permasalahan yang kedua, perhatikan ketentuannya. Bismillah. Wa qala asy-syarihu hafizahullah wa tsaniyatu dhabituha ayyakuna ad-dhamiru alladhi yajuzu wasluhu. Itu kalau syekh kita di Yaman kayak gitu bacanya, Syekh Utsman Datua. Dan ini juga gaya bicara Syekh Mukbil. Ayyakuna ad-dhamiru alladhi yajuzu wasluhu wa fasluhu khabaran likana aw ihda akhawatiha. Yaitu dia ketentuannya. Apa di situ kata Syekh ketentuannya? Antum stabilo, antum hafal sedikit demi sedikit. Biar nanti pas ulangan enggak berat. Udah ada yang nempel ya Habli. Habli pecinya banyak sekali dia ganti-ganti. Ketentuan dari permasalahan yang kedua adalah ayyakuna ad-dhamiru alladhi yajuzu wasluhu wa fasluhu. Domir yang boleh menjadi wasluhu wa fasluhu, yaitu boleh mutasil. Waslu itu kan mutasil ya, Anda sudah sampaikan berulang-ulang. Fasluhu yaitu munfasil, yaitu harus khobaron likana, khobar kana, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari keduanya. Harus khobar kana, sawaun kana qablahu domirun aula, sama saja baik sebelumnya domir ataupun tidak. Yaitu sebelumnya domir maksudnya apa? Isim kananya domir ataupun isim kananya bukan domir. Itu maksudnya ya, sebelumnya domir atau tidak, yaitu isim kananya domir atau bukan domir. Jadi ini ketentuan yang kedua. Domir yang boleh mutasil dan munfasil dia adalah khobar untuk kana atau salah satu dari saudarinya. Sama saja baik sebelumnya yaitu isimnya, isim kananya domir ataupun tidak. Wa bihadza faraqatil ula. Dan dengan ini berbeda dengan yang pertama. Wa dzalika nahwu, dan demikian itu contohnya. Ya ini yang domir ya, sebelumnya yang domir. As-sadiqu kuntahu. Kuntahu, kamu pernah menjadi teman. Atau bisa juga diartikan kamu adalah teman. Kuntahu. Kenapa? Karena kana itu bisa bermakna inqita'. Satu lagi bisa bermakna apa? Ada ingat? Istimrar. Bisa bermakna terputus, yaitu dahulu. Bisa bermakna istimrar, masih terus menerus sampai sekarang. Ya kalau ini konteksnya misalnya dia udah bukan teman, udah jauh, sudah lupa sama kita. Berarti apa? Artinya dahulu. As-sadiqu kuntahu, dulu kamu teman. Sekarang tidak, lupa, udah sama ana. Tapi kalau memang konteksnya ya kamu adalah teman sampai sekarang, berarti artinya dia istimrar, ya terus menerus. As-sadiqu kuntahu, ya kamu adalah teman. Oke, perhatikan di sini. Kuntahu, khobar kana yang mana? Hei, khobar kananya mana? Waduh, turun kelas nih jadinya nih. Bukan domir mustatir di situ, ada di situ. Hah? Apa? Ha, ahsan. Khobar kananya ha, hu di situ. Ya, domir ha. Itu dia khobarnya. Isimnya mana?
Isimnya mana? Hah? Tak. Karena ngeliat Zakaria dia mulutnya pura-pura gerak. Padahal nggak tahu dia ngomong apa itu. Biar kelihatan kayak agak ngomong dikit. Isinya mana? Lainnya pada ngomong kan dia. Belajar Zakaria, Murojaah Zakaria. Zakaria, Murojaah. Nanti kita selesai kitab ini lebih luas lagi, habisan kalau nggak Murojaah. Oke. Tadi apa syaratnya? Domir yang boleh muttasil dan munfasil dia adalah khobar kana. Berarti mana yang boleh muttasil munfasil? Taknya apa hu-nya? Hu-nya. Oleh karena itu nanti di bawah itu bisa dibaca as-sadiqu kunta iyyahu. Kunta iyyahu. Itu contoh yang sebelumnya adalah domir juga. Kuntahu, hu sebelumnya yaitu ta juga domir. Ya, isimnya domir juga. Kemudian contoh yang sebelumnya bukan domir. As-sadiqu kanahu Zaidun. As-sadiqu kanahu Zaidun. Mana khobar kana? Hu. Zaidun apa i'rabnya? Isim kana muakhar. Berarti hu khobar kana muqaddam. Lihat di sini kanahu Zaidun, sebelumnya kan bukan domir, sebelumnya kana. Di sini juga sama. Dia boleh muttasil kanahu Zaidun, boleh munfasil. As-sadiqu kana Zaidun iyyahu. Ya boleh muttasil, boleh munfasil. Syaratnya khobar kana. Fayajuzu fi hadhil mas'alati aidan al-waslu kama ra'aita. Maka boleh pada permasalahan ini juga al-waslu sebagai al-waslu muttasil sebagaimana yang telah kamu lihat. Wal faslu dan boleh faslu. Munfasil, contohnya apa? As-sadiqu kunta iyyahu. Kamu dahulu adalah teman. Atau kamu adalah teman. As-sadiqu kana Zaidun iyyahu. Berarti apa artinya as-sadiqu kana Zaidun iyyahu? Zaid dahulu adalah teman. Atau Zaid adalah teman. Ya, tergantung konteks. Ya, di situ boleh munfasil. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, ini kan boleh muttasil, boleh munfasil kan? Mana yang lebih rojih? Mana yang lebih kuat, muttasil atau munfasil? Lihat di sini kata pensyarah, wa ayyuhuma arjahu fil mas'alataini al-faslu amil waslu. Ayyuhuma, apa di antara keduanya? Arjahu, yang lebih rojih fil mas'alataini dalam dua permasalahan. Al-faslu amil waslu. Al-faslu apa? Muttasil atau munfasil? Munfasil. Al-waslu muttasil. Mana yang lebih rajih? Maka di sini kata Syekh fihi khilafun. Di dalamnya terdapat perselisihan. Fal jumhuru ala tarjihil wasli fi ghairin nasikhi kasala wa a'ta wa tarjihil wasri fin nasikhi kadhanna wa akhwatiha wa kana wa akhwatiha wa hadha huwa ar-rajihu wa huwa ikhtiyaru Sibawayhi wallahu a'lam. Apa kata Syekh? Jumhur, kebanyakan para ulama. Jumhur itu artinya kebanyakan para ulama. Ala tarjihil wasli, merojihkan wasl. Apa wasl habli? Ahsan. Kebanyakan para ulama merojihkan muttasil fi ghairin nasikh, pada selain fi'il nasikh. Seperti apa selain fi'il nasikh? Sa'ala a'ta. Ya, jadi kalau ada sa'ala a'ta dalam permasalahan ini, kebanyakan para ulama merojihkan muttasil. Wa tarjihil fasli, dan merojihkan munfasil fin nasikhi, pada fi'il nasikh. Seperti apa? Dhanna wa akhwatiha, itu di permasalahan yang pertama. Wa kana wa akhwatiha, itu di permasalahan yang kedua. Lebih rajih munfasil. Wa hadha huwa rajih, dan ini dialah yang benar. Wa huwa ikhtiyarus Sibawayhi, dan dia adalah pilihannya Imam Sibawayh. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis rahimahullah, perhatikan, wal fadhud dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Al-fadhud dhamair, lafat-lafat domir semuanya mabni, tidak tampak di dalamnya i'rab, yaitu
Mabni secara lafat, namun secara kedudukan mahal dia mu'rab. Oleh karena itu apa? Misalnya darabtu ta domir muttasil mabni ala dom. Tapi apa? Fi mahalli raf'in. Jadi secara lafat mabni ala dom. Tapi secara mahal kedudukan dia mu'rab, ada fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Ya itu. Wa qala syarih hafizallah qauluhu kulluha mabniyatun. Apa katanya? Ay wal hukmu fil i'rabi li mahalliha. Nahwu marartu bihi fata'u domirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal ha'u domirun muttasilun mabniyun 'ala al-kasri liyat fi mahalli jarrin bi harfil jarri wa kadza taqulu fil baqi. Apa kata Syekh? Wal hukmu fil i'rabi li mahalliha. Hukum pada i'rab itu pada kedudukannya. Jadi lafadznya mabni. Lafadznya mabni. Darabtu mabni 'ala dhamm, darabta mabni 'ala al-fath. Lafadznya mabni tapi dia i'rabnya pada kedudukannya fi mahalli raf'in. Contoh marartu bihi. Azam yang domir yang mana? Hah? Ada dua di situ domir. Marartu bihi yang domir. Domir yang mana? Tentukan aja mana yang domir. Aduh. Tu dan hi. Iya. Nggak usah ragu. Jawab aja. Benar. Tu dan hi. Hasan. Jazakallah khair. Oke. Lihat di sini. Dia secara lafaz apa? Tu. Mabni ala dhamm. Hi. Secara lafaz apa? Mabni ala al-kasr. Tapi secara kedudukan dia mu'rab. Tu fi mahalli apa Abdul Halim? Hi fi mahalli apa Abdul Halim? Bihi fi mahalli apa? Bihi. Bihi. Apa Abdul Halim? Bi huruf jar itu. Hi berarti apa? Fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin bukan majrur. Fi mahalli jarrin. Mentalnya aman ya. Anda pengen nguji mental antum ini. Tapi lumayan lah. Oke. Fata'u domirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta dia domir muttasil, lihat mabni 'ala dhamm. Lafadznya mabni, tapi mahalnya mu'rab fi mahalli raf'in fa'ilun, ada raf'in. Wal ha'u domirun muttasilun mabniun 'alal kasri. Haknya domir muttasil mabni 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri, dengan sebab huruf jar. Wa kadza taqulu fil baqi, dan seperti itu kamu katakan pada sisanya. Perhatikan. Wa ma'na kaunid domiri aw ghairihi minal mabniyati fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin annahu law halla makanaha ismun mu'rabun lakana marfu'an aw mansuban aw majruran. Allah, perhatikan di sini. Wa ma'na kaunid domiri aw ghairihi minal mabniyat, dan makna keadaan domir atau selainnya dari isim-isim mabni fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin. Apa sih maknanya? Kok fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin? Maka di sini dijelaskan annahu law halla makanaha. Maksudnya, maknanya adalah bahwasannya kalau apabila halla makanaha, ditempatkan kedudukannya oleh isim mu'rab, ya misalnya nih domirnya diganti oleh isim mu'rab, ditempatkan kedudukannya oleh isim mu'rab, lakana marfu'an, niscaya isim mu'rab itu marfu. Isim mu'rab maksudnya bukan mabni. Ya kayak tadi tuh marartu bihi tu fi mahalli raf'in. Kok bisa fi mahalli raf'in? Kenapa? Karena kalau dia ditempatkan oleh isim mu'rab yang bukan mabni, niscaya dia marfu. Marra Zaidun, gitu kan? Bihi fi mahalli jarrin. Kok bisa? Bagaimana kok fi mahalli jarrin? Yaitu kalau ditempatkan oleh isim mu'rab, dia niscaya majrur. Marra Zaidun bi Muhammadin misalnya. Bi Muhammadin, ya majrur.
Itu maksudnya. Lau halla makanaha ismun mu'rabun, ya halla fi'il madi, makana maf'ul bih, dan dia mudhaf ha mudhaf ilaih. Ismun itu dia fa'ilnya. Ismun mu'rabun, ya mu'rabun na'at. Kalaulah ditempatkan kedudukannya oleh isim mu'rab, niscaya dia adalah marfu atau mansub atau majrur. Falau ataina fil mithalil mutaqaddimi, jikalau atau kalau kita datangkan pada contoh yang telah lalu, yaitu marartu bihi, bismaini mu'rabaini, dengan dua isim mu'rab, makanat domiraini, di tempat dua domir tersebut. Kita datangkan dua isim mu'rab di tempat dua domir tersebut. Lakanal awwalu minhuma marfu'an, niscaya yang pertama dari keduanya marfu'. Wathani majruran, niscaya yang kedua adalah majrur. Contoh marra zaidun, ya dia tadi kan marartu tu fi mahalli raf'in, kalau diganti isim mu'rab jadi marfu. Marra zaidun bi amrin, ya majrur. Paham? Paham tuh? Alhamdulillah. Wa qawluhu la yadhharu fiha i'rabun, tidak nampak di dalamnya i'rab. Ya kalau antum melihat matan alfadud dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rab, enggak nampak padanya i'rab. Kenapa? Mustaghnan anhu, tidak membutuhkan darinya. Enggak nampak kenapa? Karena enggak membutuhkan. Bal minal mu'rabati, bahkan terdapat dari isim-isim mu'rab ma la yadhharu fihi i'rabun, ada yang tidak nampak di dalamnya i'rab. Wa ma'a dzalik laisa mabniyan, dan bersamaan dengan itu dia bukan mabni. Siapa yang bisa sebutkan contoh? Tadi kan isim mabni enggak nampak padanya i'rab karena memang enggak membutuhkan dan dia mabni. Oke. Kata Syekh di situ ada isim mu'rab. Mu'rab tuh bukan mabni, mu'rab, tapi juga enggak nampak padanya i'rab. Ayo. Ada yang tahu? Isim mu'rab tapi enggak nampak padanya i'rab. Mu'rab dia bukan mabni. Ayo. Ada yang bisa gak? Ayo dong. Mana nih? Hah? Isim apa? Itu anak kasih clue-nya, anak kasih kuncinya. Di mukhtarat awal-awal. Lembaran awal. Apa? Oh, isim ma'rifah itu bukan awal. Awal lagi. Yang ada 4, isim terbagi menjadi 4. Isim ini, isim ini, isim ini, isim. Hah? Maksur. Maksur. Anda bilang itu? Hah? Usul. Padahal Anda udah jawab sendiri tadi jawabannya. Maksur. Isim maksur fata. Benar bukan? Mu'rab bukan itu? Mu'rab, tapi nampak gak i'rabnya? Enggak nampak. Muqaddar. Oke, itu yang dimaksud oleh pensyarah fidallahu ta'ala. Ya maksur, ya mangkus. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke al-alamu. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, faslun al-alamu. Nau'ani, alam ada 2 jenis. Malak ya Yusuf? Hah? Masih. Ba'da Yusuf man yaqra. Ba'da Yusuf man. Yaumul Jum'ah. Oh, Zakaria. Zakaria usul mim usul dia. Kesian nanti. Ya, langsung senyum dia. Tadi udah Zakaria, cemberut dia. Usul mim usul. Siapa? Oh, Gio berarti ya? Oke, Ikra Gio. Ana mau tahu sampai mana antum bisa. Kan enggak persiapan nih. Ahsan.
Khansai. Wal alamati. Oke. Ila syaksi enggak ada ya-nya. Ila syaksi aja, enggak ada ya-nya. Wasukunil kha'i. Sawadul insani. Ahsan. Ustu'mila. Lanjut, wa qawluhu mawudi'a li syai'in. Oke. Mukhrijun nakirati lam tuda ahsan. Wa qawluhu ghayrahu mukhrijun ahsan. Mutanawilatun tun biwad'in masalan. Wasmul isyarati musyarin. Masya Allah. Baqiyatu alami. Orang Riau Masya Allah ternyata ya. Alhi ya. Ghairahu. Maksudnya Abdul Halim juga, Zakaria juga gitu ya, sama Yusuf. Wala tadurru al musyarakatu tu al lafdhiyatu lihat di situ musanna atau jamak. Ahsan. Lafzaini mau du aini taini li syakhsaini musyarakata aridatun tun asli. Oke, Abdul Halim Iqra. Kita lihat kayak Abdul Halim. Hadal tadi ada kita gak ngomong ilmu? Ada gak ngomong ilmu? Ada gak kita ngomong ilmu? Alam, no. Lihat Azam, Masya Allah dia. Alam, tahu dia. Ana musamma hadal alami. Qad yakunu min ulil ilmi minadz dzukuri, baru di situ ilmi ya. Yu'allafu minal buldani. Ahsan, fahlin minal ibili.
Masya Allah. Wa ilaihi tantasibu al-ibilu asyadqamiyatu. Ismu qabilatin min muradin yun sabu Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Halim ternyata ya. Semuanya bagus. Alhamdulillah. Alam. Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ayo fokus. Al-alamu naw'ani, alam ada dua jenis. Yang pertama syakhsiyun, ini yang kita kenal dengan nama. Yang pertama ini syakhsiyun, nanti jenis yang kedua beda lagi. Yang pertama syakhsiyun, yaitu nama, ya Gio, ya Yusuf, ya Habli, ya Alfi, ya Yusuf, nama. Apa itu definisinya? Lagi-lagi definisi. Ayolah, dipersiapkan tuh. Sabtu 24 jam, Minggu 24 jam ya. 48 jam. Banyak jam buat persiapan. Oke. Habli, semangat dong. Jangan cemberut. Kata penulis rahimahullah, ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Syadqamin wa Qaranin. Syaksi, alam jenis yang pertama syaksi. Syaksun itu kan orang. Syaksi perorangan. Mawudi ali syai'in, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu. Nanti dijelaskan isyarah. Kalau dari sini saja mawudi ali syai'in, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu, ini masih mencakup ma'rifah dan mencakup nakirah. Masih mencakup ma'rifah dan mencakup nakirah. Oleh karena itu dilanjutkan bi'ainihi, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu bi'ainihi, dengan personnya, dunia, atau dengan perorangannya. Personnya, antum tahu person nggak? Ya, individu, perorangan, satu persatuan, ya satuannya diletakkan untuk sesuatu, satuannya gio ya gio, satu. Personnya, orangnya itu sendiri, ya terserah antum mau terjemahkan semuanya itu biar mudah. Apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu bi'ainihi, dengan itu sendiri. Ya, jadi cuma satu. Person, perorangan, individu, satu. La yatanawalu ghairahu, yang tidak digunakan oleh selainnya. Ya kan cuma satu kan? Habli ini, cuma habli ini dong kan? Digunakan? Mungkin gak ada ngomong habli yang nengok Zakaria? Nah, mungkin, pasti habli. Itu namanya bi'ainihi, diletakkan untuk sesuatu perorangannya dan tidak digunakan oleh selainnya. Paham? Oke. Mawudi ali syai'in bi'ainihi, ini barulah dia hanya mencakup yang ma'rifah, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu dengan perorangannya yang tidak digunakan oleh selainnya. Nanti dijelaskan oleh pensyarah, itu mengeluarkan selain dari alam, dari jenis ma'rifah, mengeluarkan semua jenis ma'rifah kecuali alam. Sehingga jadilah ini definisi alam. Sehingga jadilah ini definisi alam. Ini sering kita gunakan ya, tapi nggak apalah, biar jelas. Karena orang kan beda-beda. Kenapa kok tiba-tiba mic-nya dipindahin ke situ? Siapa yang pindah?
Yusuf, kenapa Yusuf? Allah Ustaz. Nggak mau capek otak-atik. Ternyata dia terpaksa Ustaz. Sakitnya teh. Bener ya Yusuf? Hah? Aduh, pahalanya hilang dong. Kok satu? Ngapain satu? Maudi'a li syai'in. Terus apa? Bi'ai. Suara apa itu? Subhanallah. Suara apa itu antum? Ada. Khalil. Suara apa? Oh, bersihin. Anak kira tuh lagi main-main pulpen. Anak lagi jelasin dia main-main pulpen. Ternyata enggak ya. Bersihin. Jazakallah khair. Ma wudi'a. Ya, belajar amanah jangan baper. Wudi'a li syai'in. Terus bi'ainihi ya. Bi'ainihi. Masya Allah. Terus la yatanawalu ghaib. Karena udah hafal. Biar antum enggak bengong aja. Oke. Maudi ali syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu bi'ainihi dengan itu sendiri yang tidak digunakan oleh selainnya. Dari kata maudi'a li syai'in, ini masih mencakup semuanya. Masih mencakup ma'arif, ma'arifah, masih mencakup nakirat. Oleh karena itu nggak cukup di situ, tidak berhenti di situ, dilanjutkan mawudi'a bi syai' mawudi'a li syai'in bi ainihi. Mawudi'a li syai'in bi ainihi, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu dengan itu sendiri. Kan nakiro kan umum, tapi berarti kalau dengan itu sendiri, orang itu sendiri jadi khusus. Sehingga apa? Hanya ma'rifah doang di sini. Nakirohnya keluar. Tinggal ma'rifah. Tapi kan ma'rifah jenisnya banyak. Benar bukan? Ya ada domir. Terus ada apa lagi? Ada isim mausul, ada isim syarat. Terus apa lagi? Isim isyarah. Ya itulah banyak. Isim yang kemasukan al. Oleh karena itu nggak berhenti juga di situ. Lanjut lagi. Agar bisa dapat membedakan alam. Dapat mengetahui alam. La yatanawalu ghairahu, yang tidak digunakan oleh selainnya. Yang tidak digunakan oleh selainnya itu cuman alam. Adapun yang lainnya dari jenis ma'rifah bisa digunakan oleh selainnya. Kita ambil contoh. Huwa ma'rifah bukan? Ma'rifah. Tapi dia hanya untuk habli doang atau bisa juga untuk selainnya? Bisa kan? Anda bilang huwa. Anta juga. Anta. Hada isim isyarah ma'rifah bukan? Bisa hada. Bisa untuk selainnya. Tapi kalau alam. Contohnya apa? Yusuf ada 2. Abdul Halim. Jangan, kasihan dia. Dekta aja. Dekta gimana tulisannya Dekta? Wallah. Anas. Oke, Anas. Lihat coba. Anas bisa gak? Anas. Bisa gak? Nggak bisa. Anas cuma satu doang. Bi'ainihi. La yatanawalu ghairahu. Tidak digunakan oleh selainnya. Itu maksud dari definisi alam syakhsi. Paham insyaAllah? Pakai papan tulis lebih enak gak? Lebih enak ya? Alhamdulillah. Oke, antum paham itu. Nanti baca syarah lebih paham lagi. Tadi juga kita udah baca syarah. Ana yakin ketika kita baca ada yang udah antum paham. Ada yang udah paham dari antum ya. Masa ilok kita udah belajar 1 tahun baca Arab terus. Masa baca Arab tanpa diterjemahin baca Arab nggak ada yang paham sedikit pun. Pasti udah ada yang paham kan? Beberapa. Wa qala asy-syarihu hafizahullah. Ini mau istirahat atau lanjut sampai jam 10? Lanjut. Semangat ya. Harus semangat. Nanti jam 10 pulang. Kalau mau istirahat sampai jam 10, kemudian nanti lanjut lagi sampai setengah 11.
Zakaria dong paling semangat. Oke, di sini kata pensyarah Allah qauluhu al-alam huwa bi fathil aini wal lami, dengan memfathahkan ain dan lam. Alam wa yutlaqu lughatan, dan digunakan definisinya secara bahasa alal jabali, gunung ya. Jadi kalau orang Arab ngomong alam itu dapat berarti gunung. Kalau antum jumpai dalam Al-Qur'an alam itu dapat berarti gunung, karena definisi secara bahasa alam adalah gunung. Wa minhu qauluhu, dan darinya lah firman Allah Ta'ala, walahul jawari al-munsya'atu fil bahri kal a'lam. Lihat, walahul jawari, dan dia memiliki perahu-perahu, al-munsya'at, yang dibuat, fil bahri, di lautan. Apa setelahnya? Kal a'lam, seperti nama, yaitu keliru ya. Karena alam definisi secara bahasa adalah gunung, yaitu seperti gunung, saking besarnya perahu tersebut. Aikal jibal. Wa qaulul khansa'i, dan perkataan penyair, wa inna sakhran la ta'tammul hudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi naru. Wa inna sakhran, dan sesungguhnya sakhar, ya sakhar di sini maksudnya nama orang ya, bukan padang pasir. Sesungguhnya sakhar la ta'tammul hudatu bihi. Al-huda, penunjuk jalan ya, para penunjuk jalan yakin dengannya. Para penunjuk jalan yakin dengannya, dengan sakhar ini. Tak tamu itu yakin. Al-huda itu penunjuk jalan, bihihi kembali ke sakhar. Jadi para penunjuk jalan itu yakin dengan sakhar. Ka'annahu alamun, seakan-akan sakhar adalah gunung, fi ra'sihi, di kepalanya. Ka'annahu alamun fi ra'sihi naru, seakan-akan dia adalah gunung yang di puncaknya ada api, ya bukan di kepalanya ya. Seakan-akan dia adalah gunung yang di puncaknya ada api. Di puncaknya ada api, sehingga apa? Sebagai tanda untuk orang di malam hari. Gunung besar, orang tahu. Apalagi kalau di puncaknya ada api, lebih jelas lagi. Jadi ini sakhar nih apa-apa tahu jalan dia. Mau ke sini tahu, dia sini tahu, sini tahu. Oleh karena itu apakah annahu alamun, seakan-akan dia tuh gunung yang di puncaknya ada api, sebagai tanda untuk orang berjalan di malam hari. Ya, kesimpulannya alam ya di situ artinya gunung. Kemudian wa 'alar rayati wal alamati. Tadi yang pertama, alam itu digunakan definisi secara bahasa alal jabal ya, pada gunung. Yang kedua, alar royah, bendera. Ini makna yang kedua dari alam. Tadi pertama gunung, kedua royah, bendera. Santai aja dong, Zakaria. Kenapa garuk-garuk? Gatal, oke. Kadang tuh kalau orang garuk-garuk tuh banyak maksud ya, tapi di sini gatal bener ya. Pusing gitu kan. Atau kesel, misal lagi ngomong terus di apa namanya? Di-cut gitu, dipotong-potong atau diomelin, lagi diomelin. Gatal garuk biasanya. Oke. Mana yang kedua, royah, bendera. Oleh karena itu dalam hadis nanti kita akan jumpai, ya kalau antum belajar hadis, itu Rasulullah menggunakan ungkapan alam. Ya, maksudnya apa? Bendera. Juga bermakna alamah, tanda. Juga bermakna apa? Alamah, yaitu tanda. Ya, alam, ya alamah, tanda. Jadi alam dia banyak maknanya, tergantung konteks. Saat kapan bermakna ini, kapan bermakna ini, lihat konteksnya. Kemudian syaksiyun, ya perorangan, huwa nisbatun ila syaksi, penisbatan kepada syaks, perorangan. Bi fathi syini, dengan memfathahkan shin, syaks, wa sukunil kha'i, syaks. Apa itu? Wa huwa sawadul insani, yaitu bayangan manusia. Syaksun itu bayangan manusia artinya.
Awalnya syaksun itu artinya bayangan manusia. Tarahu min bu'din, yang kamu melihatnya dari jauh. Bayangan siapa tuh, besar sekali gitu. Syakhs itu namanya syakhs. Tsumma stu'mila fi dzatihi, kemudian digunakan pada zatnya. Alfi syaksun, Habli syaksun, Yusuf syaksun. Tapi kalau kita mau tanya, apa asal penggunaan syaksun? Asal penggunanya itu bayangan. Bayangan yang terlihat dari jauh. Misalnya bayangan pohon, syaksun gitu kan. Bayangan dekta besar, syaksun gitu kan. Lalu kemudian digunakan pada zatnya, sehingga dekta ya syaksun, yang awalnya cuma bayangan, kemudian digunakan pada zatnya itu sendiri, yaitu orangnya. Syaksun, Gio syaksun, Zakaria syaksun. Oke, undur al-misbah wal qamus was sajai wal kawakib. Ya, lihat tuh harokatnya, misbah, qamus, sajai dan kawakib. Wa qauluhu ma wudi'a li syai'in, ini tadi udah Ana jelaskan di papan tulis, lebih mudah. Apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu, syamilun lil ma'arifi wan nakirati, ini dia masih mencakup ma'arif, ma'rifah dan nakirah. Jadi masih umum. Oleh karena itu enggak berhenti di situ, dilanjutkan. Wa qauluhu bi'ainihi, dan perkataan penulis dari definisi alam syakhsi dengan ainihi itu sendiri, mukhrijun lin nakirat, mengeluarkan nakirah, sehingga tersisalah hanya ma'rifah. Kenapa nakirah dikeluarkan? Li'annaha lam tudha' li syai'in muayyan, karena bahwasanya dia tidak diletakkan untuk sesuatu tertentu. Untuk sesuatu tertentu. Wah, ini berarti kita bisa nemu terjemahan yang bagus nih. Ma'udi ali syai'in bi'ainihi, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Oke, ketemu. Bi'ainihi antum terjemahkan tertentu. Bi'ainihi antum terjemahkan tertentu. Man indahul qalam? Qalam, pulpen anak pinjam. Anak mau nulis. Nah, ketemu kan? Enak terjemahnya tuh. Tertentu. Nah, biar lebih mudah dipahami. Ma'udi ali syai'in bi'ainihi, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Ya, jadi dari definisi bi'ainihi mengeluarkan nakirah, sehingga hanya tersisalah ma'rifah. Kenapa nakirah dikeluarkan? Karena bahwasanya dia tidak diletakkan untuk sesuatu tertentu. Wa qauluhu la yatanawalu ghairahu, tidak digunakan oleh selainnya. Tadi udah Ana jelaskan kan? Itu mukhrijun li baqiyatil ma'arif, mengeluarkan sisa-sisa ma'rifah yang lainnya. Kenapa? Fa innaha mutanawilatun, karena sesungguhnya para ma'rifah yang lainnya mutanawilatun, digunakan li umurin muta'addidatin, untuk perkara-perkara yang bermacam-macam. Biwad'in wahidin, dengan satu peletakan. Ya kayak tadi, anta bisa digunakan untuk perkara yang bermacam-macam. Anta, huwa, hada, alladzi juga bisa banyak, alladzi apa, bisa digunakan untuk hal yang bermacam-macam. Dengan satu peletakan, dengan satu anta, dengan satu huwa, dengan satu alladzi. Fad-dhamiru masalan, lihat di sini. Dhamir contohnya, sholihun likulli mutakallimin wa mukhatabin wa ghaibin. Dia sah bisa untuk setiap orang yang berbicara, mukhatab juga gaib. Ya bisa huwa siapapun yang dibicarakan, anta siapa lawan bicara, mutakallim ana siapapun orang yang berbicara. Wasmul isyarati sholihun likulli musyarin ilaihi, dan isim isyarat dia sah untuk setiap yang ditunjuk. Hada, hadi, ulaika, ya semua yang ditunjuk sah. Wa hakadha baqiyatul ma'arifi, dan seperti itu sisa-sisa ma'rifah yang lainnya. Bi khilafil alami, berbeda halnya dengan alam nama. Fa innal araba, karena sesungguhnya orang Arab, wada'athu li syakhsin muayyanin, meletakkannya untuk seseorang tertentu. La yatanawalu ghairahu, tidak digunakan oleh selainnya. Tadi Anasnya cuma Anas doang yang Anas, enggak bisa digunakan untuk dekta Anas, untuk azam Anas, enggak, Anas yang namanya Anas. Lalu bagaimana kalau misalnya kayak tadi kita di sini Yusuf, ada berapa orang Yusuf? 2, Yusuf Sumatera sama Yusuf Karanganyar. Lah loh, tadi katanya kan cuma digunakan untuk orang tertentu, satu doang, tidak digunakan oleh selainnya. Tapi kita jumpai ada orang yang namanya Yusuf juga. Misalnya dalam desa ini ada orang yang namanya Yusuf 3. Bagaimana? Lihat kata Syekh. La tadurrul musyarakatu al-lafdhiyatu
kamusyarakatil lafdhaini mawdu'aini lidzataini ka Ibrahima li syakhsaini. La tadurru, tidak masalah. Itu terjemahan enaknya. Tapi kalau terleknya la tadurru, tidak memudaratkan. Ya, enaknya enggak masalah. Al musyarakatu al lafdhiyatu, yaitu berserikat secara lafaz. Berserikat secara lafaz. Kamusyarakati lafzaini, seperti berserikatnya dua lafaz maudu'aini lidzataini, yang diletakkan untuk dua zat, seperti Ibrahim. Contoh kalau kita di sini Yusuf. Nah, Yusuf, anak panggil Yusuf, dua-duanya nengok. Li syakhsaini, karena untuk dua orang. Tapi itulah tadurru, enggak masalah, enggak apa-apa. Kenapa? Li'anna tilkal musyarakata aridatun minal lafzi. Karena bahwasanya perserikatan itu, serikat itu artinya sama ya. Perserikatan itu aridah, baru datang dari lafaz. Baru datang dari lafaz. La min aslil wad'i, bukan dari asal peletakan. Bukan dari asal peletakan. Karena asal peletakannya Yusuf ya untuk Yusuf yang ini. Yusuf yang ini juga untuk Yusuf yang ini. Itu asal peletakannya. Adapun ternyata ketika di satu tempat ada dua Yusuf, itu tidak mengapa, tidak memudaratkan, karena itu adalah sebab yang baru datang dari lafaz, bukan dari asal peletakannya. Kayak qalat imraatul aziz. Katanya kan ta'nis itu sakinah, kok di sini kasroh? Karena dia adalah sebab yang baru datang, tidak mengapa. Yaitu bertemu dengan dua sukun, namun asal peletakannya apa? Sukun. Asal peletakannya ta'nis apa? Sukun. Alhamdulillah. Satu paragraf lagi. Faqala asy-syarihu hafizahullah. Habis ini kita tutup. Bismillah. Wa qauluhu ka Zaidin, ya. Kalau kita lihat contoh, lihat matan. Contohnya banyak tuh. Ka Zaidin, nama orang laki-laki, Fatimata, nama orang perempuan, Makkah, nama tempat, Syadqom, tadi Syadqom nama apa tuh? Oh, nama unta. Nama unta. Koron tadi koron. Nama kabilah. Koron nama kabilah. Jadi ya pokoknya syaksi itu nama. Apa nih? Baraan alam. Tawangmangu alam. Terus antum kalau punya kucing antum namanya apa, Zakaria? Nggak ada namanya. Bubu. Kayaknya ada pernah Baki apa? Yang bisa dipanggil-panggil? Bakio itu yang meninggal. Bakio kemana? Di mana? Di rumah orang. Oh, itu punya orang. Oh, punya antum. Oh, gitu. Oke. Itu nama maksudnya. Di sini kata pensyarah Allah Ta'ala, anna musamma hadzal alami qad yakunu min ulil ilmi minadz-dzukur. Insyaallah. Ini otak udah penuh tapi harus kita paksa nih. Bismillah. Tarik nafas dulu. Ya, ana juga ngajar ini butuh energi yang luar biasa nih, apalagi yang materi-materi butuh penjelasan lebih. Oleh karena itu kan ana dari tadi sering tarik nafas. Nggak tahu ini butuh penjelasan lebih nih, butuh energi lebih berarti. Oke, di sini kata pensyarah fidullah, anna musamma hadzal alami qad yakunu min ulil ilmi minadz-dzukur. Kita baca dulu aja ya. Ka Zaidin wa Amrin wa nahwihima wa minal inathi. Cobalah antum mulai stabilo dikit-dikit. Min ulil ilmi minadz-dzukur, stabilo. Ka Zaidin wa Amrin wa nahwihima wa minal inathi, stabilo. Ka Fatimah wa Aisyah wa nahwihima. Wa qad yakunu mimma yu'allafu minal buldani. Stabilo, mimma yu'allafu minal buldani. Ka Makkah wa Thaibah wa nahwihima. Stabilo lagi. Wa minal ibili. Nahu syadqamin. Wa huwa alamun ala fahlin minal ibili. Kana lin Nu'mani ibn al-Mundhiri. Wa ilaihi tantasibu al-ibilu asyadqamiyatu. Bisa juga tuntasabu ya, tapi tantasibu juga bisa.
terserah. Kalau tantasibu berarti dia lazim. Kalau tuntasabu berarti dia muta'addi, dan al-ibilu setelahnya naibul fa'il. Oke, wa minal qabaili, stabilah lagi. Wa minal qabaili kathaqifin wa qaranin bi fathil qafi war ra'i ismu qabilatin min muradin wa ilaiha yunsabu Uwais al-Qarni rahimahullah. Wa ghairi dzalika minal a'lam. Wa ghairi dzalika minal a'lam. Perhatikan. Kata Syekh Hafizullah, seperti Zaid contohnya hingga akhir, anna musamma hadzal alami, bahwasanya yang dinamakan dengan nama ini, dinamakan dengan alam, enggak cuman manusia doang. Ya pokoknya dinamakan qad yakunu min ulil ilmi, terkadang berasal dari orang yang berakal. Ulil ilmi, uli, orang yang memiliki, al ilmi, akal. Orang yang memiliki ilmu maksudnya orang yang memiliki akal. Minad dzukur, dari kalangan lelaki. Seperti apa? Zaid, Amr, ya manusia memiliki akal dari laki. Ini juga bisa alam, Zaid alam, Amr alam, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Ya Habli, ya Anas, ya Dekta. Wa minal inasi, dan dari kalangan wanita. Seperti Fatimah, Aisyah, ya laki-laki. Manusia yang memiliki akal, dan dia dari kalangan wanita. Wa qad yakunu mimma yu'allahu minal buldani, dan terkadang berupa mimma yu'allahu, dari apa-apa yang dibentuk. Juga bisa berarti disusun. Dari apa-apa yang dibentuk. Terus antum udah tulis nih, dibentuk. Antum tulis garis miring, disusun. Berupa apa? Minal buldan, nama-nama tempat. Nama-nama tempat, ya kan dibentuk dia, disusun. Nama-nama tempat seperti Makkah, Thaibah, Tawangmangu, Karanganyar, Plumbon, Sidoarjo, wa nahwihima. Wa minal ibili, dan dari unta, ya seperti namanya Syadqam. Wa huwa alamun ala fahlin minal ibil, dan dia adalah nama atas pejantan dari unta, ya nama penjantan dari unta. Unta jantan, dah itulah mudahnya. Nama untuk unta jantan. Kana li Nu'man ibnil Mundhiri, dahulu unta itu milik Nu'man bin Mundhir, dinamakan Syadqam. Wa ilaihi tantasibu al-ibilu asyadqamiyatu, dan kemudian dinisbatkan kepadanya unta-unta yang dari kabilah Syadqam. Unta-unta yang dari kabilah Syadqam, maksudnya apa? Keturunannya dinamakan unta Syadqamiyah. Ya, keturunan dari unta ini nih, unta miliknya Nu'man bin Mundhir, anak-anaknya dinamakan Syadqamiyah. Karena nama nenek moyangnya unta yang pertama apa? Syadqam. Anak-anaknya mungkin 100 anaknya, jadilah ini Syadqamiyah. Itu maksudnya. Unta-unta Syadqamiyah. Ya kalau Gio punya anak banyak, ini anak-anak apa? Gionia. Tahu Gioni. Oke. Wa minal qabaili, dan dari kabilah-kabilah. Kathaqifin wa qaranin, seperti kabilah Thaqif, Qoron, ya kalau kita Betawi, ya Jawa, ya Sunda, Batak, Dayak. Bi fathil qafi war ra, dengan memfathahkan qaf dan ra, Qoron, gitu kan. Ismu qabilatin min Murad, nama kabilah dari Murad. Wa ilaihi yunsabu, dan kepadanya dinisbatkan Uwais al-Qarni. Al-Qarni, ya. Ada berarti nama kabilah Qoron, Uwais al-Qarni, jelas. Ma'ruf ya, kisahnya tahu, kisah Uwais al-Qarni. Apa? Berbakti kepada kedua orang tua, ahsan. Rahimahullah wa ghairi dzalika minal a'lam, dan selain itu dari nama-nama. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.